lomba-lomba jual extrait de parfum di bawah 100.000 dapat 3, inilah itulah. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih esensial dari extrait de parfum sebenarnya apa? Video ini tujuannya ingin berbagi pengetahuanku yang dangkal ini kepada para seller-seller yang sedang berjualan parfum, biar kalian nggak ditipu-tipu sama pabrik, dan juga customer supaya kalian itu mengeluarkan uang sepadan dengan kualitas yang kalian dapatkan. Extrait de parfum yang benar itu menggunakan 25-40% fragrance oil yang dicampur dengan pelarut seperti alkohol. Fragrance oil ya, bukan aroma compound sintetis yang dicampur sama pelarut seperti DEP, DPG ataupun benzyl benzoat yang harganya itu sebenarnya murah kali. Jadi ketika seseorang mengklaim extrait de parfum, it's supposed to be pure concentrate di 25% sampai 40%. Bukan dicampur sama pelarut-pelarut murahan kayak yang aku sebutin tadi. Tapi kenyataannya banyak maklon yang curang. Mereka ngeklaim menjual extrait de parfum pakai 40% bibit, padahal sebenarnya cuman pakai pure concentrate sekitar 15%. Sisanya apa? Dia pelarut-pelarut murahan kayak yang aku sebutkan tadi untuk mencapai angka 40%-nya. Itu ada resikonya nggak Kak? Ada nih, baca sendiri, post. Jadi kita sebagai penjual jangan cuma terima aja supplier kasih apa kita jual. Tanya sama maklonnya, ini bibit yang saya pakai asalnya dari mana? Suppliernya siapa? Ada COA/MSDS-nya nggak? IFRA-nya berapa persen yang bisa saya pakai? Jadi yang benar ngeklaimnya. Jangan kualitas EDT diklaim extrait de parfum. Jangan nipu-nipu customer, jangan overklaim. Kalau sampai habis ini aku hilang, tolong lindungi aku ya Allah. Fenomena ini udah pernah disampaikan sama salah satu produsen parfum di Indonesia, bahwa ada salah satu brand di Indonesia yang ngotot untuk pakai metanol sebagai pelarut parfum media. Karena pertama, costnya lebih murah. Terus yang kedua juga, parfum yang menggunakan pelarut metanol itu bakalan lebih menyebar wanginya dibandingkan pakai yang etanol. Kalau secara aturan ya, metanol itu cuma boleh dipakai maksimal 5% untuk jadi pelarut parfum. Kenapa? Karena larutannya itu dia beracun dan tidak direkomendasikan karena parfum itu bersentuhan langsung sama kulit kita. Akibatnya apa? Bisa keracunan, iritasi kulit, kebutaan, bahkan kemetongan. Jadi yang boleh untuk melarutkan parfum itu adalah absolut atau etanol. Aku sebenarnya pribadi gak ada masalah kali kalau misalkan ada customer yang memang mau membeli barang murah tapi tidak mempedulikan kualitasnya. Cuman di sini aku tujuannya adalah pengen mengedukasi dari pengetahuanku yang dangkal ini supaya kita sebagai penjual parfum itu ngerti produk yang kita jual itu aman apa tidak, kualitasnya bagus apa enggak, dan kita nggak ditipu-tipu sama pabrik, sayang. Yeah. Let me do that. Halo, sahabat Aisyah Channel. Dunia beauty influencer kembali dihebohkan dengan aksi blak-blakan Tasya Revina. Influencer sekaligus beauty enthusiast yang dikenal kritis terhadap berbagai produk kecantikan ini, baru saja mengunggah video yang cukup menggemparkan. Lewat kontennya, Tasya dengan tegas membongkar sederet produk parfum yang menurutnya terlalu overklaim alias memberikan klaim yang berlebihan tentang kualitas dan daya tahan aroma mereka. Tasya menyoroti bagaimana beberapa brand memberikan janji-janji manis seperti tahan seharian, mirip parfum mahal, hingga aroma mewah dengan harga terjangkau. Padahal menurut pengalamannya pribadi, kenyataan tak seindah iklannya. Pernyataan Tasya ini langsung jadi perbincangan hangat. Banyak yang mendukung keberaniannya bersuara jujur. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa langkah Tasya bisa memicu kontroversi dengan brand-brand besar. Lalu, parfum apa saja yang jadi sorotan Tasya? Apa alasan dia menganggapnya overklaim? Dan bagaimana reaksi para netizen? Tenang, semua akan kita bahas tuntas di video kali ini. Jadi, pastikan kamu simak sampai habis ya, Sobat Gosip. Dalam salah satu unggahan di TikTok miliknya yang kini sudah tersebar luas, serta dalam sesi santai, Tasya Revina mengungkapkan keresahannya terhadap tren parfum lokal dan produk rebranding yang menurutnya mulai terlalu berlebihan dalam mengklaim kualitas mereka. Dengan nada serius namun tetap santai, Tasya berkata, lebih besar dari, sekarang tuh banyak banget parfum lokal atau rebranding yang klaimnya nggak masuk akal. Bilangnya tahan 24 jam. Kualitas setara brand mahal, padahal bahan dasarnya pun belum tentu jelas. Meskipun ia tidak menyebutkan merek secara gamblang, sejumlah ciri dan petunjuk yang ia berikan membuat publik mulai berspekulasi dan mencoba menebak-nebak siapa yang dimaksud. Tasya kemudian memberikan contoh jenis klaim yang menurutnya terlalu bombastis, antara lain parfum yang menyatakan kualitasnya setara dengan parfum niche terkenal seperti Maison Francis Kurkdjian. Padahal harga jualnya hanya berkisar Rp100 ribuan sampai Rp30.000.
Produk yang diklaim sebagai parfum original tanpa penjelasan komposisi bahan yang memadai. Strategi pemasaran yang mengandalkan narasi mewah dan testimoni bombastis. Padahal kenyataannya tak sebanding dengan pengalaman nyata pengguna. Tasya juga menekankan bahwa edukasi kepada konsumen sangat penting. Ia mengajak para pecinta parfum untuk lebih teliti dalam memilih produk, bukan hanya tergoda oleh klaim semata, tetapi juga memahami aspek-aspek penting seperti ingredients, komposisi bahan. Menurutnya parfum yang benar itu mengandung fragrance oil berkualitas setara 70% fragrance oil atau alkohol 30%. Konsentrasi parfum. Apakah produk termasuk campuran yang bagus atau enggak? Daya tahan dan proyeksi aroma. Apakah sesuai klaim atau justru hanya bertahan sebentar? Riset dan kualitas produksi. Apakah brand memiliki proses produksi yang jelas dan terstandarisasi? Tasya percaya bahwa dalam dunia parfum, harga memang sering kali mencerminkan kualitas. Karena ada riset, pengujian, dan pemilihan bahan yang tidak murah. Ia juga menegaskan bahwa bukan berarti parfum lokal tidak bagus, tetapi klaim yang tidak realistis justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap brand itu sendiri. Pernyataan Tasya Revina ini sontak memicu gelombang reaksi dari para netizen. Kolom komentar di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, hingga Twitter, langsung dibanjiri tanggapan, baik yang mendukung, mengkritik, hingga sekadar ikut nimbrung penasaran. Sebagian besar netizen justru memberikan apresiasi atas keberanian Tasya untuk bersuara jujur di tengah derasnya arus promosi yang seringkali membingungkan konsumen. Ya Allah, aku kepapar metanol beberapa jam udah pusing banget please, padahal itu sedikit loh, sekelas mabok metanol, ucap Cup Tuti. Sementara yang lain berkomentar, aku pernah beli parfum yang katanya mirip Baccarat Rouge. Baunya hilang dalam 30 menit. Jadi relate banget sama omongan Tasya, ucap Revan. Namun tentu saja, tak sedikit pula yang menganggap bahwa Tasya seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan opini, agar tidak menimbulkan kesan menjatuhkan produk lokal. Bahkan beberapa warganet lainnya justru mencoba menebak-nebak merek parfum yang disindir Tasya, meski ia tidak menyebutkan secara langsung. Spekulasi ini pun memperpanjang diskusi di kolom komentar dan forum-forum komunitas pecinta parfum. Di sisi lain, tak sedikit juga netizen yang justru mendukung brand lokal dan berharap agar isu ini bisa menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas serta transparansi dalam promosi produk. Dengan viralnya pernyataan Tasya ini, perdebatan antara kejujuran influencer, kualitas produk lokal, dan cara promosi yang etis kembali jadi sorotan. Langkah Tasya Revina dalam mengangkat isu praktik overclaim di dunia parfum lokal jelas bukan tanpa risiko. Aksinya yang berani menyuarakan opini secara terbuka memunculkan dua kutub reaksi yang cukup kontras. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi keberaniannya karena merasa terbantu dengan edukasi yang jujur dan berdasarkan pengalaman pribadi. Bagi sebagian konsumen, ini menjadi wake-up call agar mereka tidak mudah tergiur oleh iklan atau promosi yang terdengar terlalu sempurna. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa cara penyampaian Tasya terkesan terlalu blak-blakan dan berpotensi menimbulkan salah paham, terutama jika tidak dibarengi dengan penyebutan data atau penjelasan teknis yang lebih lengkap. Sebagian kalangan khawatir bahwa pernyataan seperti ini bisa merugikan pelaku usaha lokal yang sedang berkembang. Meski begitu, satu hal yang tak bisa dibantah adalah pentingnya edukasi publik soal parfum dan klaim produk. Di era maraknya bisnis rebranding dan promosi digital yang sangat agresif, konsumen perlu memiliki pemahaman dasar tentang apa itu parfum berkualitas, baik dari segi bahan, konsentrasi, daya tahan, hingga cara kerja aroma di kulit masing-masing orang. Langkah Tasya, terlepas dari pro dan kontra, setidaknya membuka ruang diskusi yang sehat dan kritis di kalangan pengguna. Sebuah pengingat bahwa sebagai konsumen, kita punya hak untuk tahu, memahami, dan memilih dengan lebih sadar. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, Sobat Gosip? Apakah langkah Tasya Revina ini bisa dianggap sebagai bentuk keberanian untuk melindungi para konsumen dari klaim-klaim yang berlebihan? Atau justru menurut kamu, ada cara yang lebih elegan untuk menyampaikan kritik, agar tidak dianggap menjatuhkan brand lokal yang sedang berkembang? Apapun pandanganmu, yuk kita berdiskusi dengan santun dan terbuka di kolom komentar.
Karena di era sekarang, edukasi dan perspektif dari berbagai sudut pandang sangat penting untuk membangun industri yang lebih sehat, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like video ini jika kamu merasa kontennya bermanfaat, subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita-berita menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu jadi yang pertama tahu soal gosip dan kontroversi terbaru dari dunia beauty, selebriti, dan tren viral lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Gosip.